Shalom. Semua baik? Katakan amin. Haleluya. Sehat-sehat semua? Anda kelihatan luar biasa dan awet muda dari sini. Haleluya. Sore hari ini saya akan ngomong tentang hubungan yang dangkal, shallow relationship. Siapa di sini yang in relationship? Angkat tangan. In relationship, yang dalam hubungan, mau itu nikah, mau itu pacaran, tunangan, in relationship. Yang masih single angkat tangan. Jomblo-jomblo bahagia bangkit berdiri gitu. Oke. Ini bagus ya buat yang sudah in relationship maupun yang masih single. Hubungan yang dangkal didasari dengan 3 hal. Yang pertama, penilaian tampak luar. Yang kedua, pemuasan ekspektasi atau hawa nafsu. Ketiga, pencarian rasa nyaman. Kita bahas satu-satu. Coba uji hubunganmu. Dangkal atau dalam? Hubungan yang dangkal, yang pertama itu didasari, berorientasi pada penilaian tampak luar. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, sama-sama, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hubungan yang dangkal hanya berorientasi pada tampak luar. Tapi hubungan yang dalam itu berorientasi pada hati. Attitude of the heart matters. Sikap hati seseorang jauh lebih penting daripada penampilannya. Katakan amin. Biarpun Anda pintar, biarpun Anda hebat, skillful. Tapi kalau Anda tidak punya karakter, karisma, punya karakter enggak, Anda akan jadi orang yang toksik. Orang yang toksik bikin lingkungan kerja tidak baik. Dan membuat teman-teman yang kerja sama dia rasa tidak nyaman, terganggu. Yang mengakibatkan kinerja kerja karyawan jadi buruk, jadi turun. Karena suasana kerja nggak enak, bener nggak sih? Paling penting tuh gini, tempat kerja harus nyaman. Makanya di ICI atau YTP, saya bilang gini sama tim kami. Kita ini family. ICI, sama-sama bilang, we are family. 3, 2, 1. ICI, itu tagline kita. Kita harus jadi keluarga. Kenapa? Kita hidup ini ya, kalau mau ngomong jujur, bagi yang bekerja, hidup kita habis paling banyak di mana? Tempat kerja. Kalau tempat kerja tidak nyaman, jadi neraka. Bagi kita yang setiap hari harus kerja. Anda jangan cuma pikirin penampilan luar. Benar saya bilang, yang jomblo-jomblo bahagia harus mengevaluasi penampilan Anda dan bau mulut dan bau ketiak dan sebagainya. Tetapi attitude of the heart, the beauty from inside is very important. Sikap hati, kecantikan batinnya Anda jauh lebih berharga. Suami-suami yang istrinya cantik tapi makan hati, katakan, jangan ya, nanti marah istrimu. Anda pasti setuju dengan saya. Di dalam pernikahan, kita nggak cuma nikah sama kulit luarnya. Katakan amin yang nikah-nikah. Kok pelan dan cuma bapak-bapak lagi. Yang nikah, kita itu nggak cuma nikah sama kulit luarnya. Katakan amin. Ini yang jomblo dengar dari kita. Biarpun ganteng, kalau makan hati, goodbye my love. Hubungan yang dalam melampaui penampilan. Appearance matter, yes. Tapi attitude of the heart matter most. Tuhan lihat hati. Saya buktikan. Pernikahan yang hubungannya dalam. Ketika sudah mulai sama-sama tua. Istri sudah menua dan tidak lagi menggairahkan. Suami mulai keriput di mana-mana dan tidak lagi mempesona. Tapi mereka saling setia dan saling sayang. Membuktikan cinta itu melampaui penampilan. Setuju? Kalau gak bisa terima, kok lu udah kendor sih? Ya gue bisa balas, lu juga. Kalau kita bisa ditarik-tarik, lu mau ditarik?
Saya nemenin Pak Jojo di endorse gitu kan dia untuk narik pipinya gitu kan. Saya pikir waduh, kalau perempuan pernah melahirkan pasti punya daya tahan penyakit, terasa sakit lebih tinggi, betul gak? Udah pernah melahirkan pasti daya tahan sakitnya lebih tinggi gitu loh. Saya pikir suami saya kasihan nih, pasti kesakitan nih. Sampai waktu di klinik itu dipanggil gini, Bu Heni boleh kok temenin Pak Jojo? Siap. Saya sebagai istri yang baik gitu loh. Gue pegangin tangan kaki gue. Jo, kamu gak apa-apa. Saya kuat ya, gak apa-apa kok. Ya, yang sakit di mana? Yang sakit itu cuma di anestesinya aja. Setelah itu set-set gak berasa. Nah, tahu gak? Dianya gak ada ekspresi gitu. Jo, emang gak sakit? Enggak. Terus yang nemenin nanya gini, Pak, coba bilang kita rasa sakitnya dari 1 ke 10 berapa? Ya 2. Hah? 2? Langsung dokter bilang gini, suami ibu lebih tahan sakit dari ibu. Nah saya kasih tahu, kita kan gak semuanya seberuntung itu bisa di endorse. Begitu tua, ya melorot lah semuanya. Betul gak? Dari kantong mata sampai kantong perut. Disitulah teruji cinta kita. Biasanya loh ya, bukan membela perempuan. Laki-laki usia 60 tahun ke atas itu mulai mendua hatinya. Kalau punya kantongnya tebal dan punya opsi, itu mulai ngerasa gini, wah bini gue udah tua nih, udah gak seksi lagi. Laki-laki yang baik sih enggak, jemaat Ici enggak ada yang kayak gitu. Takut Tuhan semua, amin. Setia sama istrinya biarpun tua dan kendor. Tapi kebanyakan orang tuh mulai ngeluh di usia 60, suaminya mulai aneh-aneh. Kalau Anda membangun hubungan dengan orang berdasarkan fisik aja, ini yang akan jadi harga bayar Anda. Saya pernah didekati sama pria waktu saya masih gadis, belum apa-apa dia bilang, gue tuh seneng sama cewek yang jarinya panjang, kukunya panjang. Dalam hati gue, tangan panjang syukur loh. Posisinya itu cowok naksir saya, tapi nggak tahu apa gunanya dia ngomong gitu sama cewek yang jarinya pendek. Paham kan? Lu pikir gue bisa tarik jari gue? Kalau lu naksir gue, lu nggak perlu bahas kuku jari panjang. Lah kuku saya pendek, saudara. Tanda pekerja keras. Nah, saya langsung ilfil sama cowok itu meskipun sebenarnya saya naksir dia duluan sebelum saya naksir Pak Jojo. Maksudnya sebelum Pak Jojo naksir saya. Tapi saya dari dulu paling gak suka sama pria yang berorientasi kepada penampilan. Itu cetek banget. Jadi Anda yang merasa gini, gak ada yang mau sama saya karena saya pendek, that's fine. Gak ada yang mau sama saya karena saya pesek, that's fine. Jangan sesali dirimu sendiri. Lebih baik gak usah jadian sama orang yang cuma physical minded. Karena kamu gak akan dicintai karena kamu. Kamu hanya dicintai sejauh fisikmu. Saya mau tanya, kalau kita nikah, apa bisa jaminan kita cantik selamanya, ganteng selamanya, kaya selamanya? Bisa ada jaminan? Bagaimana yang nikah, tiba-tiba diagnosanya kanker. Saya di forward semalam, baru nikah 1,5 tahun, rencananya mau punya baby, tiba-tiba didiagnosa kanker. Dia pakai khotbah saya untuk jadi back soundnya. Saya sampai nangis nontonnya. Istrinya mulai botak, suaminya dengan setia gendong dia, suapin dia dan urusin dia di ranjang rumah sakitnya. Berapa banyak Anda yang mau dicintai lebih dari sekedar penampilanmu? Anda harus cari hubungan yang dalam, bukan yang dangkal. Bukan hanya yang berpatok pada penampilan, tapi yang peduli isi hati Anda. Mau cari orang yang dalam tuh gini, apa-apa tuh pakai hati, bukan cuma pakai mulut. Kalau orang benar-benar tertarik bangun hubungan yang dalam sama Anda, dia tidak cuma puji penampilan Anda bahwa Anda cantik, tapi dia ambil waktu, tutup HP-nya, makan sama Anda, dan tatap mata Anda. Ngomong sama Anda dari hati ke hati. Jangan cari perempuan yang cuma peduli kantongmu dan tanya gajimu. Peduli mobilmu apa, rumahmu apa, kerjamu apa. Tapi dia peduli gini, apa cita-cita kamu?
Kamu pengen bawa hidup kamu kemana ke depan? Apa rencanamu di masa akan datang? Cari perempuan tuh yang mikirnya jauh di kedalaman. Bukan yang hanya sekedar gini, lu bisa beliin gua apa? Lu berani ajak gua makan di mana? Itu shallow banget. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, hubungan yang dangkal didasari dengan pemenuhan ekspektasi atau hawa nafsu. What can I get from this relationship? Apa yang gue bisa dapat dari hubungan ini? Wow. Amsal 6 ayat 25. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. 26 sama-sama. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting. Tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Lihat, di dalam hubungan yang dalam ditandai dengan pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Anda ingat kisah di mana Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kita pernah dengar pengajaran ini bahwa kasih dalam bahasa aslinya yang Yesus gunakan adalah apakah engkau agape dengan aku? Tapi Petrus jawab 3 kali apa? Aku phileo dengan engkau. Phileo artinya kasih persahabatan, pertemanan. Tapi agape adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti identik kasih Yesus buat kita. Amen. Nah, Tuhan tuh mau kita beranjak dari sekedar kasih pertemanan. Kasih pertemanan adalah gini, mutualisme. Selama kita saling menguntungkan. Tetapi agape adalah satu orang akan berkorban buat yang lain. Hubungan yang dalam adalah hubungan yang didasari oleh kasih agape. Efesus 5 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lihat, di dalam kasih agape Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban ganti kita. Dalam hubungan yang dangkal adalah orang berfokus orientasinya kepada apa yang saya bisa dapat, keuntungan apa yang saya bisa peroleh dari kamu. Kamu bisa kasih saya apa? You have to make me happy. Tapi hubungan yang dalam terbangun karena kasih. Hubungan yang dangkal penuh dengan ekspektasi, tapi hubungan yang dalam terbangun karena kasih. Yang mengerti katakan amin. Izinkan saya bertanya sore ini sama yang sudah nikah atau yang mau nikah. Apa alasan Anda menikah? Why do you want to get married? Banyak pasangan yang jawab kita gini. Saya mau bahagia. Karena pasangan saya bisa bikin saya bahagia. Karena pasangan saya membuat saya merasa nyaman, complete me. Saya pernah sama Pak Jojo memberkati pernikahan. Kita tanya, kenapa pengen buru-buru nikah? Karena mereka baru dating sekitar 3 bulan kalau gak salah. Dia jawab gini, ya karena saya udah tua bu, ngapain pacaran lama-lama? Ya biar bisa kelar punya anak gitu loh. Kan masa udah opa-opa masih ngejar anak main bola, gitu. Pertanyaan saya gini, gimana kalau istrimu gak bisa kasih kamu keturunan? Will you still love her? Hubungan yang penuh dengan orientasinya ekspektasi, pemuasan hawa nafsu akan selalu menuntut. Tapi hubungan yang didasari dengan kasih adalah begini, apapun yang terjadi, aku akan tetap mengasihi kamu. Kalau suamimu suatu hari cacat dan tidak bisa menafkahi, apakah Anda siap? Tidak gampang bukan? Orang bisa munafik waktu mau nikah. Tapi perceraian yang begitu banyak telah membuktikan keasliannya. Saya katakan gini, banyak orang yang ketika menikah, mereka cari pasangan itu kriteria pertama itu pasti ganteng atau cantik. Normal, wajar. Karena itu daya tarik utama. Tapi saya bilang tadi di awal poin pertama itu shallow.
Karena itu kita harus bangun hubungan dengan orang itu dan mempelajari sifat aslinya. Display selalu penting untuk daya tarik orang masuk ke toko. Tapi apa yang dia lihat di dalam toko yang menentukan dia beli apa enggak, setuju? Jadi di awal hubungan Anda tertarik karena penampilan, itu wajar. Tapi jangan buru-buru nikah, Anda harus kenali aslinya seperti apa. Karena seringkali kita terkecoh, tidak seindah tampak luarnya. Orang orientasi nikah pada fisik biasanya gini. Gua tuh suka sama cewek yang tinggi, langsing, seksi, cantik, bibir tipis, hidung mancung. Selamat, sekarang udah banyak yang operasi. Begitu lu punya anak pehe baru tahu rasa. Saya kasih tahu, kalau orientasinya cuma ada pemuasan hawa nafsu, cari yang hot, cari yang kaya, semua kan serba ekspektasi dan hawa nafsu kan. Bisa bawa Anda ke luar negeri. Bisa jadi pameran yang dibanggakan. Ada loh suami-suami yang istrinya tuh harus seksi. Kalau pergi sama dia harus pakai rok mini, baju ketat yang agak ngangkat, dada turun. Semakin mini semakin hebat. Pokoknya ada suami-suami yang gitu. Saya juga baru tahu. Saya terkejut. Saya bilang ini istrinya apa gak bikin malu suaminya. Ternyata suaminya yang suruh. Suami saya jangan harap Henny keluar rumah pakai celana pendek. Potong kaki lu. Dia mah dari saya umur 16. Gak boleh pakai apapun di atas lutut. Gak boleh yang kelihatan ketiak. Gak boleh yang nerawang. Biarpun ada dalaman. Saya jadi apa sih istilahnya, Siti Nurbaya zaman dulu gitu. Rapi. Tapi saya bersyukur. Karena dia gak physical minded. Amen. Saya gak merasa rugi. Pacar saya dulu itu sudah melatih saya untuk jadi ibu pendeta. Yang anggun. Gitulah. Biar dia seneng. Biar gue gak diomelin. Saya kasih tahu. Pasangan yang nikah sudah puluhan tahun. Banyak yang sudah gak berhubungan seks. Karena alasan satu dan lain hal. Mungkin maaf yang laki-laki tuh banyak kali kena kanker prostat misalnya. Atau impotensi misalnya. Lalu apa kabar dengan pemuasan hawa nafsu kalau hubunganmu hanya berorientasi di situ? Anything can happen in marriage, right? Kalau cuma karena nafsu, ada loh perempuan yang gini. Gue gak bisa dipuasin sama laki gue, jadi gue cari laki-laki lain. Wah edun sih kata saya. Gak bisa dong hubungan hanya berdasarkan pemuasan hawa nafsu. Loh, Bu Henny, Tuhan berfirman, beranak cuculah. Masalahnya kan kasih agape itu terima apa adanya, mau berkorban dan gak mementingkan diri sendiri. Kalau Anda cerdas, ada 1001 cara untuk memuaskan diri sendiri. Suruh pasanganmu lakukan apa yang bisa dia lakukan, kurang lebih gitu. Kalau dia gak mampu dengan cara original gitu kan. Udah pikirannya gak usah kemana-mana, kurang lebih begitulah. Gak ada alasan selingkuh. Jangan pernah langgar kebenaran hanya untuk memuaskan keinginanmu. Makanya hubungan gak boleh shallow. Saya saksi ya. Waktu saya hamil pertama kali anak kembar saya Chloe Zoe. Saya tuh pendarahan terus. Saya pikir saya udah keguguran. Bolak-balik masuk IGD di Australia. Pendarahannya hebat. Saya pikir wah that's it nih, hilang nih anak gue. Saya udah sedih banget. Ternyata karena saya hamilnya sulit, suami saya dan saya tuh bisa dibilang jadi takut berhubungan intim. Jadi selama saya hamil 7.5 months karena Chloe Zoe prematur, kami tidak berhubungan intim sama sekali. Tapi Jojo gak selingkuh tuh. Bisa tahan diri tuh. Gak minta-minta dibantu juga tuh. Sebenarnya kalau Anda mengasihi, seks itu bukan jadi kebutuhan primer di pernikahan. Meskipun suami dan istri tidak bisa menahan untuk melayani pasangan karena itu kebutuhan.
Tapi kalau di keadaan di mana itu tidak memungkinkan, nggak bisa jadi alasan karena perselingkuhan. Ya setuju bilang amin. Makanya hubungan kita nggak boleh shallow. Hubungan yang dangkal selalu berorientasi kepada pemenuhan ekspektasi dan hawa nafsu. Makanya nggak heran begitu orang nggak dapat yang dia inginkan dalam pernikahan, mereka bercerai. Yang ketiga, yang terakhir, hubungan yang dangkal didasari dengan pencarian rasa nyaman. Kenapa kamu mau sama aku? Abis kamu lucu. Kamu selalu bikin aku ketawa. Siapa di sini yang pacaran karena itu? Pacarnya lucu. Pasti karena wajahnya kurang lucu. Orang yang mencari rasa nyaman dalam hubungan tidak akan bertahan. Renungkan ini baik-baik. Orang yang mencari rasa nyaman dalam hubungan pasti tidak akan bertahan. Semakin kita dekat dengan seseorang, kita akan ngalamin banyak gesekan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada hubungan yang problem free. Nggak ada. Kalau Anda cuma cari rasa nyaman, saya akan kasih tahu Anda tidak ada pernikahan yang nggak ada masalah. Nggak ada hubungan yang nggak punya masalah. Mau sama teman, mau sama bos, mau sama pacar, mau sama orang tua, mau sama adik, sama koko, sama. Setuju katakan amin. Kita nggak bisa cari rasa nyaman dalam hubungan. Rasa aman karena suami kerja, punya penghasilan, saya paham. Tapi Anda mengerti maksud saya. Bagaimana kalau dalam hubungan Anda tidak menemukan rasa nyaman? Apakah Anda akan meninggalkan? Di dalam hubungan justru konfliklah yang menguji kemurnian kasih dan motivasi. Yang setuju katakan amin. Hubungan yang dalam itu ditandai dengan lahirnya ini. Pengertian dan penerimaan. Hubungan yang dalam justru ditandai dengan penerimaan dan pengertian. Dan saya percaya semua itu hanya diperoleh dari melewati banyak proses ketidaknyamanan. Saya pernah khotbah bagaimana saya menemukan seorang Jojo tidak berubah. Tetapi apa yang dulu jadi masalah bagi saya sekarang sudah tidak jadi masalah. Jadi yang berubah siapa? Respon saya. Anda tidak bisa paksa pasanganmu berubah. Yang harus berubah adalah kedewasaan dalam hubunganmu, lahirnya penerimaan dan lahirnya pengertian. Saya percaya kasih akan membuat kita bertahan dan saling memaafkan. Katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 8 menjadi poster kita di sini. Tetapi yang terutama sama-sama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Anda harus mengerti bahwa di dalam hubungan yang dangkal orang akan cari rasa nyaman, tapi hubungan yang dalam justru orang akan lahir pengertian dan penerimaan. Saya akhiri dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita punya hubungan yang dangkal dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya kedalaman dengan Tuhan. Seperti kasih phileo yang harus naik menjadi kasih agape. Kasih phileo bicara apa? Yang mencari benefit, self-seeking, mencari keuntungan, hanya mencari rasa nyaman. Kita hanya kejar berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi kita tidak mau berkorban buat Tuhan. Kita tidak mau kasih hidup kita buat Tuhan. Kita tidak mau nabur buat pekerjaan Tuhan. Dan kita tidak mau peduli apa yang jadi isi hati Tuhan. Kita tidak mau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena justru disinilah kita harus berkorban. Disinilah kita tidak bisa mementingkan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Kalau saya mementingkan keinginan saya tidak pulang ke Indonesia. Tidak ada orang yang cukup gila untuk meninggalkan kenyamanan kan? Tapi karena kasih kita kepada Tuhan, kita mau taat dan mau berkorban. Katakan amin. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Tuhan lihat hati kita. Tuhan itu mau kita taat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan keluar dari hati kita, bukan karena dia paksa. Anak saya bilang gini sama saya, "Mami,
Kenapa banyak orang Kristen gak baik? Kenapa Tuhan gak bikin mereka jadi baik aja? Kan Tuhan bisa dong setel hati manusia jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Terus saya cerita, kamu tahu gak sebelum Tuhan mengizinkan banjir di zaman Nabi Nuh dan menghapuskan banyak manusia di muka bumi, dikatakan bahwa Tuhan menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia selalu kepada kejahatan. Tuhan menyesal. Lalu kita berpikir begini, kalau Tuhan menyesal proyek awalnya gagal, kenapa proyek kedua gak dibikin manusia-manusia yang takut Tuhan aja? Manusia-manusia yang cinta Tuhan aja karena ini. Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia dari hati kita. Tuhan gak mau kita mengasihi Tuhan hanya karena apa yang Dia bisa berikan buat kita atau apa yang Dia bisa lakukan untuk kita. Tuhan mengizinkan masalah, proses terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menguji kasih kita. Mari baca sama-sama Habakuk 3, 17-19. Sama-sama, ini ayat terakhir dari saya. 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sampi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengar. Biasanya di fase-fase proses pendewasaan iman inilah banyak orang Kristen mulai kecewa. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati usaha saya? Kenapa Tuhan tidak mengkaruniai saya keturunan? Kenapa jodoh saya gak kunjung datang? Kenapa saya sakit? Kenapa? Orang mulai kecewa sama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, meskipun tidak semua masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah ujian dari Tuhan, karena bisa jadi karena kesalahan kita sendiri, taburan kita di masa lalu, atau karena pencobaan dari si jahat. Tapi Tuhan mengizinkan proses pergumulan, badai kehidupan datang menerpa kita. Karena Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang membangun hubungan yang dalam dengan Dia. Karena dengar, justru di dalam lembah-lembah kekelaman, orang mulai cari Tuhan. Di dalam badai kehidupan, ketika tidak ada pertolongan, orang mulai berseru kepada Tuhan. Menandakan Tuhan menginginkan hubungan yang dalam dengan kita. Bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Ujian Tuhan izinkan dalam hidup kita karena Tuhan mau cari satu. Tuhan mau cari hatimu untuk Dia. Karena selama kita nyaman, selama kita nikmati berkat Tuhan, kita terkadang lupa sama Tuhan. Waktu kita susah, kita mau berjalan, kita minta tuntunan Tuhan. Kita mau bikin apa-apa, kita tanya Tuhan. Kita bilang dengan gaya Musa, jangan suruh kami pergi dari sini kalau Tuhan tidak menyertai kami. Tapi kemudian ketika kita menjadi kuat dan semuanya baik-baik saja, kita mulai tinggalkan Tuhan di belakang kita. Tuhan izinkan pergumulan karena Tuhan tidak mau kehilangan kita. Tuhan mengizinkan semua proses terjadi di hidup kita supaya kita punya kedalaman dengan Dia. Amen. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti akan bertahan sampai kesudahannya. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan cari hubungan yang dangkal, yang hanya cari yang tampak luar indah, hanya cari rasa nyaman, hanya cari ekspektasi kalau Tuhan tidak kasih saya tidak ikut Tuhan lagi. Tapi mari go deeper, pergi ke tempat yang lebih dalam, punya hubungan yang lebih intim sama Tuhan. Ganti doamu. Tanda orang mengasihi Tuhan bukan lagi cari berkat Tuhan, tapi dia cari kehendak Tuhan. Saya tidak pernah minta berkat sama Tuhan. Saya tidak pernah doa, Tuhan kasih saya jemaat yang banyak dong, kasih saya gereja yang besar dong. Saya tidak pernah doa itu, saudara. Tuhan bikin saya terkenal dong, Tuhan bikin saya kaya raya dong. Saya tidak pernah doa itu, saudara. Saya kejar hati Tuhan. Setiap kali saya doa, saya selalu bilang ini,
What do you want from me, Lord? Please speak to me. Bicara sama aku Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku. Dan saya rindu Anda bertumbuh di titik itu juga.